juga ada anak jalanan, anak pasar. Jadi banyak sekali tantangan yang saya hadapi pada saat saya mengajar di SMP 26 Terbuka. Saya akan menceritakan mengapa saya mau menjadi guru, karena ada suatu cerita pada saat itu. Adik saya pada saat itu masih kelas 12 SMA kelas 3 ya. Nah, pada saat itu adik saya itu dapat surat panggilan untuk panggilan orang tuanya, karena adik saya itu menurut keterangan dari surat panggilan itu adik saya itu jarang sekolah. Nah, pada saat itu karena saya baca panggilan untuk wali, jadi karena saya walinya, saya datanglah ke sekolahan itu. Setelah saya datang ke sekolahan itu, saya langsung melapor ke gurunya. Di sana gurunya menerima saya dengan tidak ramah, karena pada saat itu gurunya bicara, "Oh, ini ya namanya walinya Muhammad Akbar." Betapa terkejutnya hati saya, karena apa? Anak adik saya dididik oleh gurunya yang seperti ini, berkata kasar, pokoknya tidak menyenangkan sekali pada saat itu. Lalu ya karena saya belum tahu ceritanya ya kenapa adik saya tidak sekolah, akhirnya kami berbicaralah di suatu ruangan, diajak oleh gurunya. Setelah kami bercerita, gurunya mengatakan bahwa adik ibu jarang sekali sekolah. Saya tanya, "Sejak kapan, Bu?" Lalu ibu itu berkata, "Saya perhatikan semenjak orang tuanya meninggal." Betapa sedihnya lagi saya mendengar itu, bahwa anak ini berarti tidak sekolah, berarti ada masalah. Harusnya seorang guru itu harusnya merangkul anak itu. Kenapa nak tidak sekolah? Bukannya langsung marah-marah. Jadi akhirnya saya bertanya sama adik saya, karena pada saat saya dipanggil itu adik saya itu ada di sebelah saya. Saya tanya, "Kok kamu nggak mau sekolah?" Dia tidak bicara karena dia sedih pada saat itu. Saya tanya lagi, "Adakah guru yang memanggil kenapa kamu tidak sekolah pada saat kamu sekolah?" Dia jawab tidak. Lalu saya tanya sama gurunya, "Bu, ngapa nggak ditanya sama adik saya pada saat itu?" "Ah, banyak gawe lain." Maaf, kalau di Palembang itu gawe itu banyak pekerjaan, berarti ibu itu tidak ada waktu untuk adik saya, yang pada saat itu adik saya bermasalah. Lalu saya berpikir bahwa adik saya ini berarti tidak sekolah itu karena sedih pada saat itu, karena orang tua kami baru meninggal dunia. Langsung di hati kecil saya ingin sekali menjadi seorang guru. Saya ingin sekali peduli dan membantu siswa. Itulah saya ingin sekali. Padahal pada saat itu umurnya sudah 33 tahun. Kalau menurut saya rasanya gimana ya, sudah ada berumur lah. Tapi karena saya ingin sekali membantu siswa, saya akhirnya mendaftarkan diri di universitas swasta pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi guru yang peduli pada anak. Alasan lain juga mengapa saya menjadi guru, karena pada saat saya SD dulu itu saya bertemu guru yang sangat killer. Kebetulan ibu itu mengajar matematika gitu. Jadi setiap kali belajar matematika, ibu itu, kalau menurut saya pada saat itu, kalau saya kan masih SD pada saat itu, menurut saya ibu itu mau marah saja dengan anak yang tidak mengerti. Bukannya anak itu diajarin,
tapi maunya marah aja. Jadi saya pada saat itu tidak berani mau bertanya karena betul saya tidak mengerti, jadi saya tidak berani. Saya pada saat kelulusan hampir tidak lulus karena pelajaran matematika, karena saya tidak mengerti sama sekali pelajaran itu karena gurunya gimana ya. Setelah saya SMP bertemu lagi dengan guru yang sangat-sangat menurut saya sangat kejam ya, karena pada saat itu kalau ada murid yang tidak mengerti bertanya nih misal saya, "Bu, apa itu?" Dijawab oleh gurunya, "Ini aja kok nggak ngerti." Ya kan kalau saya mengerti ya tidak mungkin saya akan bertanya. Jadi dari sejak itu saya tidak berani bertanya lagi. Sempat sih saya tidak mau menjadi guru pada saat itu, karena apa, menurut saya guru itu tidak bersahabat dengan anak murid yang tidak mengerti seperti saya yang pada saat itu. Tapi ya semenjak saya ketemu adik saya yang pada saat itu bermasalah, jadi saya tekad saya sudah bulat, saya ingin guru. Saya akan menunjukkan bahwa saya akan merangkul siswa yang ada masalah. Terus juga pada saat mengajar juga saya akan bertanya, apakah anak mengerti ini? Akan bertanya dengan anak, bukannya menghina anak, kok ini tidak mengerti, tidak. Saya akan bertanya, mengapa ini akan saya jelaskan. Dan juga sebenarnya alasan-alasan lain tuh banyak sekali sih kenapa saya tidak pada saat itu saya tidak senang sekali dengan guru pada saat itu. Tapi setelah kesininya, saya akan membuktikan nih, kalau saya nanti menjadi seorang guru, saya akan tunjukkan bahwa guru itu adalah sebagai contoh untuk murid saya nanti. Sebagai contoh, karena apa? Guru itu dari cara berpakaian, dari cara bicara itu anak akan menurut. Apalagi anak SD. Dan kebetulan saya ini mengajar di SD. Anak SD itu dari kita berpakaian rapi aja, anak siswa SD akan berkomentar, "Ibu cantik sekali." Nah, berarti anak itu senang. Dan akan dari kita bicara aja, kalau kita kasar, anak itu akan kasar juga. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin dari cara penampilan saya, dari cara bicara saya akan